Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa Jogja TV yang berbahagia. Senang sekali rasanya sore hari ini kembali saya, Cici Haryani, hadir lagi di ruangan Anda dalam acara Bincang Hari ini. Nah, seperti biasa di Bincang Hari ini selama 1 jam ya. Nanti kami akan ajak Anda pemirsa yang di rumah di sesi kedua, ketiga, keempat untuk berdiskusi ataupun sharing seperti biasa ya. Di 451666 atau Anda yang berada di luar kota Yogyakarta silahkan yuk. Anda bisa telepon di 0274 451 777 itu nomor telepon yang bisa Anda hubungi di acara Bincang Hari ini. Dan tema kita sore hari ini tentang penguatan petani untuk kedaulatan pangan. Kalau kita bicara masalah pangan, nah kedaulatan pangan ya artinya kedaulatan pangan tidak lepas dari yang namanya hasil bumi dihasilkan oleh petani dan sebagainya. Kalau kita bicara masalah petani, menurut Anda, apakah petani-petani di Indonesia atau petani-petani di kita itu benar-benar mereka sudah merasa berdaulat atau belum begitu ya? Kira-kira apa yang harus pemerintah berikan kepada petani, fasilitas seperti apa, atau petani ini harus diapakan dan dikemanakan begitu? Nanti kami terima telepon Anda dan saya akan perkenalkan satu persatu 2 tamu saya yang sudah hadir sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Bambang Suwiknyo, PhD. Beliau adalah aktivis pemberdayaan petani atau dosen Fakultas Pertanian UGM. Pak Bambang. Selamat sore Mbak Cici. Selamat sore para pemirsa. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada Bapak Dr. Jamhari. Beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian UGM. Pak Jamhari, selamat sore. Selamat sore Mbak Cici. Iya, selamat sore juga. Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita menarik loh ini, penguatan petani untuk kedaulatan pangan. Makanya tadi saya bilang bahwa sebelum ke Pak Bambang dulu ya, ini mungkin ke Pak Jamhari dulu nih sebagai apa ya artinya dari akademisi begitu ya. Kalau kita bicara masalah kedaulatan pangan, ada 2 hal antara kedaulatan pangannya, antara pangan, antara berdaulat, antara petaninya begitu. Pak Jamhari, monggo silakan bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Cici. Jadi pemirsa, jadi kalau kita lihat kedaulatan pangan, sebetulnya kita bisa mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Di situ ada 3 konsep sebetulnya, ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Oke. Ya, ada 3 konsep ini yang perlu kita ketahui bersama. Nah, kalau ketahanan pangan itu kan kondisi terpenuhinya gizi di tingkat rumah tangga atau tingkat individu, baik kuantitas maupun kualitasnya, tanpa memperhatikan pangannya dari mana. Pangan impor juga boleh. Oke, yang penting cukup. Yang penting cukup ya. Kalorinya. Oke, ini tadi yang ketahanan pangan ya, Pak? Kalau kemandirian itu individu, rumah tangga juga cukup gizi, cukup pangan, tetapi harus tersedia dari dalam negeri. Oke. Jadi sisi suplainya diperhatikan. Ya, oke. Sisi suplainya itu diperhatikan. Ini diutamakan dari dalam negeri, mandiri. Nah, kalau kedaulatan pangan itu juga tercukupi juga kebutuhan kuantitas dan kualitas gizi di tingkat individu, di tingkat rumah tangga. Tetapi mekanismenya dari sisi suplai maupun demand. Jadi diproduksi dalam negeri, tetapi orang-orang di Indonesia ini juga harus mengkonsumsi produk dalam negeri. Oke. Ya, jadi upayanya itu lebih, jadi ruhnya itu lebih dalam daripada kemandirian. Oke, kalau kemandirian tadi kan hanya bahwa cukup dan itu memang dari dalam negeri saja. Dari dalam negeri. Oke, kalau dari yang kedaulatan tadi itu dari dalam negeri, tetapi diupayakan konsumen dalam negeri juga mengkonsumsinya. Artinya begini, sebetulnya ruh kedaulatan pangan ini sebetulnya upaya untuk mengentaskan kemiskinan petani melalui produksi pertanian, produksi pangan yang dikonsumsi oleh orang kita sendiri. Jadi harus ada perilaku konsumsi dari konsumen dalam negeri itu untuk cinta produk lokal. Oke. Dan ini harus diupayakan by design. Ya. Nah, sehingga kita tidak bisa meningkatkan produksi pangan lokal kita kalau tidak ada yang mengkonsumsi. Betul. Nah, kita harus membangun karakter konsumsi itu. Jadi kalau karakter konsumsi sudah terbangun, permintaan pangan lokal juga terbentuk, maka produksi pangan lokal bisa ditingkatkan. Nah, ini nyambung. Jadi ruhnya itu adalah sebetulnya tidak sekedar kita pangannya, tapi ruh kedaulatan pangan itu adalah untuk pengentasan kemiskinan melalui 2 sisi itu, sisi permintaan konsumennya, cinta produk
pangan dalam negeri, sisi produsennya kemudian mengikuti karena kebutuhan pangan lokal tadi ada betul. Ya. Karena ada permintaan dari dalam negeri, otomatis penelitiannya meningkat ya. Ya, betul. Jadi itu yang harus kita upayakan. Jadi supaya pemahaman kita sama, memang ya dengan konsep paradigma kedaulatan pangan itu artinya kita harus membangun sisi konsumennya, harus ada pendidikan karakter untuk cinta pangan lokal yang kemudian bisa diikuti oleh produsen-produsen pangan lokal kita. Oke, baik. Itu akan nyambung itu. Iya, nyambung ke Pak Bambang berarti cinta produk lokal. Artinya bahwa ini by design tadi Pak Zamhari bilang. Nah, desain seperti apa yang kira-kira masyarakat Indonesia punya? Sebentar, memang masyarakat Indonesia tidak cinta lokal, cinta pangan lokal begitu kalau menurut pandangan Pak Bambang sendiri? Oh, Indonesia itu sangat cinta dengan lokal. Iya ya. Ya, saking cintanya sampai yang lokal itu disimpan. Oh, yang dipakai yang tidak lokal itu. Apa karena memang beredarnya yang tidak lokal itu, Pak? Banyak. Pak. Saking cinta ya. Jadi begini Pak Cici, kalau kita bicara tentang produk lokal dalam konteks kedaulatan pangan, kalau Pak Zamhari bicara tentang Undang-Undang 18, maka sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks ke depan, kita kemudian bicara tentang pelaku yang akan menghasilkan pangan, maka dalam hal ini adalah petani. Kita berbicara tentang kalau data itu kadang-kadang ada perbedaan, tapi kira-kira setidaknya ada 28 sampai 30 juta rumah tangga petani yang ada di Indonesia, yang itu mestinya juga dikuatkan dulu sebelum kemudian kita ingin punya cita-cita berdaulat dalam hal pangan. Karena petani ini adalah yang akan menghasilkan pangan. Kira-kira apa yang bisa disupport kepada mereka supaya kuat menghasilkan pangan, tetapi juga petaninya tidak rapuh, tidak menghasilkan pangan. Boleh jadi nanti suatu saat bersepada pada pangan, tapi petaninya juga rapuh ya sama saja juga. Sehingga saya kira tiga hal yang memang sangat relevan ketika disampaikan bahwa ketika bicara tentang kedaulatan pangan, maka ini terkait dengan isu tentang pengentasan kemiskinan. Saya sebenarnya punya data, kalau bisa dibantu, mohon dibantu untuk kita ambilkan beberapa data ilustrasi saja. Ya, ini contoh kalau misalnya kita ingin salah satu program kita ingin penguatan petani dalam konteks membebaskan petani dari beban pupuk, dari beban pupuk. Jadi sebelumnya saya berhitung tentang dimulai dari kebutuhan daging nasional diturunkan menjadi jumlah ekor sapi, dan kemudian ketemu ternyata kalau kita mau swasembada itu tiap penduduk atau tiap rumah tangga petani itu setidaknya punya 4 ekor sapi. Nah, 4 ekor sapi itu kalau dihitung itu ternyata punya kontribusi seperti itu. Yang setara dengan dia bisa menghasilkan 286. Ini kok dari dihitung dari 30 juta tadi ya? Kebetulan yang dari 28 juta rumah tangga petani itu hanya 16,9 juta rumah tangga petani yang punya lahan. Yang 11,1 juta itu tidak punya lahan, sehingga saya hitung itu hanya 16,9 juta rumah tangga petani. Itu sudah bisa menghasilkan seperti ini. Ini kalau dihitung di dalam angka ini bisa menghasilkan kontribusi 21 triliun dalam waktu 1 tahun. Dan ini sudah lebih besar dari jumlah subsidi pupuk yang pernah ada atau pernah dilakukan oleh pemerintah, kan luar biasa. Jadi ini salah satu penguatan kalau misalnya, tapi kembali bahwa ini kan juga kaitannya dengan policy. Padahal kalau dalam konteks policy mestinya kalau kita bicara petani tidak hanya pupuk saja. Mungkin permodalan juga yang kemudian juga bagaimana kalau petani gagal dan seterusnya juga terus kemudian regulasi tentang harga juga mestinya juga ada di sana juga. Artinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk menuju kepada penguatan petani kalau saya seperti Pak Cici. Baik, Pak Zamhari, masalah kebijakan. Kalau menurut dari pengamatan Pak Zamhari sendiri seperti apa kebijakan? Apalagi kan Pak Presiden Jokowi kemarin sempat juga akan mengangkat atau kedaulatan pangan ini benar-benar menjadi poin penting juga yang akan diselesaikan begitu. Oke, ini saya nyambung sebentar yang tadi boleh. Tadi kalau ditanya kita itu sebenarnya sudah berdaulat atau belum Jadi ini juga saya kebetulan juga dari sosial ekonomi pertanian ya. Jadi kalau dari data yang ada saat ini kita bicara ketahanan pangan saja, belum kedaulatan ya. Kita bicara ketahanan pangan saja, itu masalah ketahanan pangan kita itu baru selesai di tingkat yang mikro, yang individu. Itu baru 53%. 53%. Jadi 53% penduduk di Indonesia ini yang sudah bebas pangan. Sudah tahan pangan dia. Jadi
kalorinya sudah cukup, kemudian juga alokasi pengeluaran atau pangsa pengeluarannya untuk pangan ini sudah tidak besar. Artinya dia sudah bebas pangan. Itu baru 53%. Jadi di Indonesia itu masih ada 47% yang belum bebas dari pangan. Jadi kalau ada cukup kalorinya, tetapi dia harus mengalokasikan pengeluarannya memang mayoritas untuk pangan. Artinya itu belum selesai, masih masalah. Karena nanti kalau ada terjadi inflasi, kalau ada terjadi PHK, itu pasti dia akan turun. Berpengaruh juga, akan turun dia. Nah, kemudian level untuk level produsennya seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, itu kita bisa lihat sebetulnya kita juga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 92 itu tentang sistem budidaya tanaman. Untuk yang tanaman ini sudah dijamin di situ bahwa petani boleh menanam apa saja. Pemerintah tidak boleh memaksa. Jadi walaupun terkait tadi dengan kita berupaya untuk kebijakan itu untuk swasembada padi, jagung, kedelai, gula, kemudian daging sapi. Tapi itu semua tidak berarti kita akan memaksa petani. Petani dijamin kebebasannya itu melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 92 itu. Dan juga ada undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Jadi di situ dijamin. Nah, sekarang kalau kita lihat fakta, jadi Pak Bambang menayangkan tentang pupuk. Ya, kalau kita lihat konten misalnya benih, ya, benih sama. Kita juga sebetulnya belum mandiri juga. Kita masih tergantung. Jadi kalau pupuk tadi petani kan lebih banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia, yang itu juga tentunya tidak bisa dibuat sendiri oleh petani. Nah, yang lebih mengerikan sebetulnya kan benih tadi. Bahwa benih-benih ini juga bukan buatan petani, bukan buatan produksi dalam negeri kita, tetapi banyak juga yang itu dari asing. Baik, ya, nanti kita tahan. Artinya sebenarnya masih banyak sekali celah atau banyak sekali PR yang harus dibenahi dulu sebelum kita bicara masalah berdaulat atau kedaulatan pangan. Baik. Pemirsa, silahkan nanti Anda bisa berurun rebuk ya bersama kami. Siapa tuh Anda mempunyai ide, gagasan begitu untuk pemerintah kita ya. Apalagi untuk kebaikan para petani semua begitu. Nanti di sesi kedua, ketiga, keempat kami buka telepon di 451666 atau di 0274 451777 sesaat lagi. Pemirsa, 70 tahun Pasifik Pen hadir memberikan cat Rotex dengan kemampuan daya tutup dan daya sebat terbaik, cepat kering, warna tahan lama, dan tahan cuaca. Dan coba sekarang juga. Tanpa thinner, langsung puas. Kita kembali lagi dalam acara Klinong-Klinong Campur Sari Gumya Tenang. Campur Sari dan Jogja TV tradisi tiada henti. Masih di Jogjanesia. Kali ini Jogjanesia bakal ngajak belajar sejarah man ini. Nah, karya-karya mereka ini dirangkum dalam sebuah event tahunan bertajuk Kopi Keliling. Jogja itu emang gudangnya penggiat seni dan budaya. So, jangan sampai deh ketinggalan Jogjanesia. Masih dibincang hari ini dan tema kita masih juga sama tentang penguatan petani untuk kedaulatan pangan. Silakan Anda bisa sharing bersama kami ya di 451666 atau di 0274 451777. Pak Jamhari, bisa dilanjut tadi masalah benih. Pupuk ternyata juga artinya itu masih menjadi kendala juga karena tadi hitungannya Pak Bambang hanya 16, sekian persen. 16,9 ya Pak ya. Padahal kebutuhan kita sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian benih juga ternyata juga masih ada kendala. Jadi betul Mbak Cici, jadi kalau kita kupas, kita uncai ya, kedaulatan pangan itu di tingkat petani,
maupun nanti kedaulatan pangan itu di sisi konsumen gitu ya. Konsumen itu bisa petani bukan non petani ya. Betul. Nanti kami sampaikan lah. Tapi kita coba ngoncai kedaulatan dari sisi petani. Bahwa saat ini tentunya petani sendiri ini ya relatif kurang berdaulat. Karena apa? Karena banyak hal, banyak faktor produksi yang sangat tergantung pada pihak luar. Nah, pihak luar itu kalau masih Indonesia, oke, enggak masalah. Tetapi pihak luar di sini ketika ini ingatan saya nggak lupa gitu ya. Konten untuk pestisida, insektisida itu lebih dari 70% itu kontennya konten asing. Artinya ya sekali lagi ini kan masih jauh dari berdaulat. Nah, oleh karena itu kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah adalah bagaimana kita membuat petani kita itu kemudian mandiri. Mandiri dulu. Ya. Jadi mereka bisa menyediakan sarana produksinya itu secara sendiri. Artinya dengan berkelompok, tidak mungkin mereka akan menyediakan secara sendiri-sendiri dengan luasan lahan yang hanya kecil, kemudian dia akan memproduksi segala sesuatunya dengan skala kecil, saya kira akan kesulitan, sehingga ya memang harus kelompok itu. Melalui kelompok ini yang perlu dibangun oleh pemerintah. Misalnya dalam konteks pupuk organik tadi, bagaimana petani-petani ini juga di dalam kelembagaan kelompok taninya ini disinergikan dengan kelompok ternaknya, kemudian dia memproduksi pupuk organiknya itu bersama. Ya. Dengan misalnya, saya kira sekarang pemerintah pun sudah memberikan bantuan itu, memberikan fasilitasi dengan misalnya rumah kompos. Nah, sekarang kita perlu melihat, mendorong para pendamping pemberdaya masyarakat petani ini, pemerhati pertanian ini kemudian mendampingi petani supaya apa yang sudah diberikan, difasilitasi oleh pemerintah itu betul-betul efektif. Ya, itu saya kira menjadi kunci. Tidak hanya pupuk, tapi bagaimana benih. Benih ini saya kira juga Fakultas Pertanian UGM juga sudah masuk di situ untuk melakukan pembinaan bagaimana mendampingi, membina para penangkar benih ini supaya mereka itu bisa menyiapkan benih yang memenuhi standar-standar kualitas atau mutu benih. Nah, ini juga untuk misalnya pengendalian hayati. Jadi bagaimana petani kita tidak tergantung pada pestisida kimia. Sebetulnya di lingkungan sekitar itu banyak bahan yang bisa dibuat oleh para petani ini untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang ada. Sehingga potensi mandiri di tingkat petani ini kan sebetulnya tinggi. Sebetulnya tinggi. Nah, sekarang nanti bagaimana scale up-nya. Ya, scale up-nya karena dalam skala yang besar ini memang harus ada skala ekonominya juga. Betul, ya, betul. Itu yang menjadi kunci. Pak Bambang, bisa disambung tadi masalah kelompok tani, artinya harus ada pendampingan dan UGM, ya kan? Pasti selalu melakukan itu. Harus ada meningkatkan pengetahuan lah ya kepada petani agar supaya mereka bisa mandiri tadi kan harus ada pengertian, harus ada skill juga gitu. Ya, Pak Bambang. Ya, memang bagian dari meningkatkan kemampuan petani atau capacity building terhadap petani ini sesuatu yang harus diikutkan. Makanya sebenarnya salah satu program pemerintah saat ini kan bagaimana meningkatkan jumlah dari para penyuluh swakarsa atau swadaya, saya tidak begitu istilahnya, tetapi setidaknya bukan penyuluh yang plat merah, tetapi penyuluh yang ini plat merah yang bagaimana itu? Ya, artinya pemerintah, pemerintah, Jadi penyuluh-penyuluh yang memang direkrut, yang ini dari masyarakat, ada juga yang mereka berasal dari kelompok tani itu sendiri untuk dijadikan sebagai penyuluh swadaya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menjembatani supaya skill atau kemampuan petani bisa meningkat dengan adanya dampingan yang semakin banyak. Walaupun sampai sekarang ini tingkat proporsionalitas belum tercapai. Ya. Sebenarnya kalau ini bisa tercapai, artinya nanti kalau misalnya satu desa ada satu kelompok, ada satu pendamping, dia akan sering berkomunikasi, itu akan sangat baik. Terhadap update teknologi juga mereka akan bisa mengikuti. Seandainya kemudian juga ada fasilitas dari pemerintah yang sifatnya sangat administratif yang perlu ketelatenan, karena kalau misalnya dengan perbankan ini kan juga kelompok tani kadang-kadang nggak familiar terhadap seperti itu. Permodalan kan dan sebagainya itu penting sekali. Ini juga menurut saya bagian dari yang harus dijalankan. Kebetulan kalau pengalaman kita mendampingi kelompok tani atau petani yang ada di, saya sudah beberapa kali
termasuk di Papua, di berbagai belahan Nusantara, salah satu memang ini menjadi problem. Dan ketika kita menyampaikan satu model bagaimana petani itu bisa mandiri dengan dari satu aspek saja tadi. Jadi saya dari aspek pupuk itu mereka sangat antusias, sangat menyambut, dan sekali lagi kalau ini bisa diterapkan dari aspek pupuk saja ini sudah sangat membantu kepada petani kita. Padahal sekali lagi kebutuhan petani mestinya tidak hanya pupuk, tetapi seandainya dari pupuk saja, bagaimana bisa petani ini didorong supaya mandiri, berdaulat, bersuasembada dalam hal pupuk, ini sudah sangat membantu itu sudah, bagaimana ya, kemandirian artinya masalah petani. sekian masalah sudah bisa teratasi. Iya. Pak Bambang dari tadi bilangnya seandainya saja, berarti ini belum sama sekali belum ada atau memang cuma segini, Pak? Ya kalau kita lihat misalnya masih ada subsidi berarti kan belum. Iya. Dan subsidi ini masih banyak persoalan. Kadang ada petani yang ketika mencari pupuk, pupuknya di mana? Kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang terlambat. Ada juga petani yang ini menjadi keluhan karena judulnya bukan petani, jadi tidak bisa mengambil pupuk subsidi ini. Jadi teman-teman yang dia berada di kelompok tani hutan, itu kan dianggap tidak sebagai kelompok tani. Sehingga beberapa kelompok tani hutan ini ketika ingin mengakses pupuk bersubsidi ini agak ada persoalan gitu. Nah, sehingga ini juga bagian dari menjadi indikator bahwa kenapa saya mengatakan seandainya, artinya sebenarnya kan memang belum. Nah, ini memang belum. Tapi kalau kita lihat trennya, ini sebenarnya sudah ada upaya, hanya memang belum. Jadi baru upaya. Ya. Setidaknya ada upaya, Pak. Artinya kan baru upaya ya. Artinya kan begini sebenarnya, dari segi pemerintah atau kebijakan regulasi mereka mengupayakan. Padahal kalau kita bicara masalah langsung ke petaninya, ini petani sudah menjerit kan bisa dikatakan. Bahwa apa sebenarnya banyak sekali kendala atau halangan atau rintangan lah istilahnya yang dihadapi oleh petani, Pak Jamhari. Ya sebetulnya tadi ketika kita sudah diskusi bahwa tingkat kemandirian atau kedaulatan di tingkat petani kan sebetulnya masih boleh dikatakan jauh dari konsep kita kedaulatan itu. Kita sampai sekarang saya kira permasalahan yang kita hadapi itu sama, Mbak Cici. Jadi permasalahannya adalah ketika butuh pupuk, pupuknya sulit dicari, ya. Ketika panen raya itu harganya jatuh. Itu pasti kalau kita turun ke lapangan, kita ketemu dengan petani, keluhannya itu. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang keluhannya itu. Artinya sebelum mereka belum ngelihat aja sudah ketahuan. Ini pasti mau ngomong gitu ya. Baik, kita ketemu sebentar. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Bapak siapa di mana? Pak Ngadimin, Bu. Bapak siapa? Pak Ngadimin. Oke, Pak Ngadimin, silakan Pak Ngadimin. Ya, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Petani ini kan sosok guru negara kita. Ini saya sayangkan masalah pupuk, Pak. Ya. Ini pada waktu akan panen itu kan ada beberapa petani yang harus lewat kelompok. Terus itu kan belum punya uang. Nah sekarang baru punya uang, padahal saat ini kan baru nedeng-nedengnya untuk memupuk. Saya sangat sayangkan kebijakan pemerintah yang itu harus lewat kelompok, padahal kelompok sudah habis. Ya. Lalu untuk memupuk tanaman kita, pabrik itu gimana caranya? Kalau kita memberi ke penyalur tidak boleh. Kalau tahun dulu, tahun kemarin itu masih bisa. Nah sekarang kok tidak bisa. Nah ini bagaimana Pak untuk meningkatkan hasil pertanian kita itu supaya lebih baik? Ini mohon untuk ditinjau kembali dan untuk bisa ada kebijakan Pak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak. Jadi saya kira terima kasih Pak Ngadimin pertanyaannya. Jadi selama ini mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi itu kan melalui RDKK itu ya. Jadi melalui kelompok itu disusun kebutuhan pupuk setiap daerah. Jadi setiap kabupaten itu pasti mengajukan, tapi didasarkan pada usulan kelompok yang ada di bawah. Jadi berapa kilo kebutuhan urea, berapa kilo kebutuhan SP36, dan yang lain ini sebetulnya sudah direncanakan sejak awal. Nah sekarang tinggal melihat, karena pupuk ini kan kaitannya dengan komoditas. Pupuk itu kaitannya dengan komoditas. Komoditas yang disubsidi ini kan padi, jagung, kedelai. Nah untuk cabai saya kira ambil saja yang komersial. Ya, jadi
Memang kami sebagai peneliti dan juga pemberdaya pendamping masyarakat tani, kami juga selalu menemukan masalah itu. Jadi permasalahan mendasar yang pupuk itu harus tersedia secara tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, itu selalu tidak tepat. Nah ini dari dulu sampai sekarang, sehingga Dari dulu sampai sekarang Iya, sehingga- selalu tidak tepat. sehingga apa yang sudah kita lakukan selama ini ternyata juga belum mampu menyelesaikan masalah klasik yang ada. Padahal pupuk ini kan ibaratnya kita makan, Iya. yaitu makanan kita, Iya. makanan untuk tanaman. Artinya itu makanan pokok Ya, ya. jadi kalau pupuk itu nggak sampai, ya pasti tanaman akan stunting kan. Kalau anak kurang gizi, Iya, iya. dia akan nggak produktif. Iya, iya. Sehingga ya saran saya kalau tadi masalahnya seperti itu, memang ya kalau tidak salah ini untuk sapi ini komersil. Karena yang bisa menikmati yang melalui RGK itu kan untuk komoditas-komoditas padi, jagung, kedelai yang Selain itu strategis. ya semuanya komersil ya. Ya, perkebunan ini nggak masuk. Ya, cabai saya kira bukan yang strategis dari sisi pangan ya. Nah, sehingga pupuk-pupuk yang diperlukan Pak Ngadimin tadi coba lewat jalur yang jalur komersial. Oke, akhirnya jadi benar-benar mandiri Pak Ngadimin. Akhirnya kan- Untuk yang pupuk kimia loh Iya, ya, iya, untuk yang pupuk baik. kimia. Atau kalau nggak pelihara Iya. sapi. Oh, begitu pelihara sapi ya. Nah, ini kalau pelihara sapi menyangkut juga masalah permodalan loh, Pak Bambang. iya, Bagaimana ini? Justru ini bagian dari yang sejak awal tadi saya sampaikan tadi bahwa kalau kita mau membuat petani kita swasembada, kita bisa melakukan program di mana programnya sekali pukul ini 2 kali roboh nih. Waduh, Nah, sekali pukul kali roboh. Gimana itu? sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Ini saya Nah. familiar kalau yang ini. Jadi ketika saya menghitung kebutuhan tentang daging Indonesia, kemudian saya equalkan, kita ini setidaknya idealnya punya 62 juta ekor sapi. Idealnya. Idealnya. Kalau sekarang yang ada 14 juta saja. walah. Nah, Nah, jadi itu sekian puluh itu masih jauh sekali. Ya, masih jauh ya. Nah, Ya. dengan 60 juta ekor sapi, kalau didistribusikan kepada 16,9 rumah tangga petani, itu berarti per rumah tangga akan punya kontribusi 4 ekor sapi yang harus siap dipotong setiap tahunnya. Iya. Nah, 4 ekor sapi ini dapat menghasilkan pupuk yang ini setara bisa untuk menghasilkan N 286 kg N per tahun. Iya. Ini bisa untuk memupuk 2,5 hektar luasan sawah. Oke. Untuk padi, jagung. Nah kan, ini kan artinya Tapi kan sebenarnya ada juga masalah di sini, Pak. Kalau kita Ada. punya banyak sapi begitu rumput, rumput ada juga lahan. Bersaing juga. Nah, gimana itu? kalau rumput, kalau sapi ini ada ada satu kelebihan. Memang kalau idealnya dibuat lahan khusus untuk nanam rumput. Tapi sebenarnya sapi itu sangat sederhana, sangat mudah nerimonan. Oh iya. Ya, karena nggak harus dikasih makan rumput. Oh, kasih apa? Cukup dikasih limbah saja lah. Iya, iya. Gilingkan janggil jagung, tebon jagung, dan seterusnya mau kok. Oke, kasihan sapi. Kita terima telepon tapi nanti kita bahas setelah iklan. Silakan. Halo, selamat sore. Iya, sama Bu, belum jelas lagi tuh. Iya, silakan Iya, gimana, ini Pak? kan bukan lombok Pak yang saya harapkan nih. Bukan ini cabai tapi? Padi Pak. Oh, Padi padi. belum itu kan padi itu ladang. Nah sekarang ini kan musimnya mupuk. Oke. Dan gimana Pak? Misalnya saya akan butuh Ponska. Ternyata Pak ada beberapa informasi harga di luar itu sudah ada yang jual ya dedemitan Pak itu. Oh. Itu harganya kan ada yang jual katanya itu Wah. 140 per sak. Nah, ini gimana caranya untuk jalan keluarnya Pak? Ini saya itu ya butuh loh Pak. Ya. Ini ya tolong Pak, itu kebijakan pemerintah kalau bisa ditinjau kembali Pak itu. Ya. Iya. Dan ini saya kira kalau misalnya penyalur itu diberi kebebasan, yang diawasi itu penyalurnya Pak. Oke. Tidak yang dipelet itu petaninya ini maaf loh Ya, Pak ini. ya, ya. Saya di lapangan loh Pak ini tadi. Ya. Saya tahu betul. Nah ini kan ini tidak akan bisa baik gitu kalau seperti itu. Terima kasih ya Pak. Ini maaf ya, ini belum jelas sekali. Ini mohon untuk dijelaskan. Oke, baik Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Ngadimin. Nanti kita bahas setelah jeda iklan ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda iklan. Kami masih akan kembali di Bincang Hari ini.
Aku telah melihat kisah seorang difabel yang mencoba memberikan ruang pada difabel lain untuk berkarya. Adalah Pak Said, seorang difabel yang memiliki ide untuk membina dan mempekerjakan para difabel lain. Penanganan pemerintah terhadap korban erupsi Merapi dinilai cepat, cakap. Kita dibantu sebesar 30 juta pada waktu itu. Dibangun di sana, tapi yang membangun ya masyarakat sendiri. Gunung Kidul terbentuk dari pegunungan kapur atau keras. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan pedesaan masih sangat rendah. Dengan adanya spam desa ini, Gunung Kidul dapat menikmati air minum. Baik pemirsa, masih di acara Bincang hari ini dan narasumber saya masih sama ya. Ada Bapak Bambang Suwiknyo PhD, beliau adalah aktivis pemberdayaan petani atau dosen Fakultas Peternakan UGM. Ada juga Bapak Dr. Jamhari, beliau adalah dekan Fakultas Pertanian UGM. Pak Jamhari tadi dijawab, ternyata padi ladang. Bukan ini cabai ya. Bukan cabai, dan ini sudah musimnya mupuk padi gitu, tapi pupuknya kok susah. Kalau telat nanti kalau Baik, telat padinya nggak naik. terima kasih Pak Ngadimin, mohon maaf tadi pendengaran saya mendengar Bapak menyampaikan tentang cabai tadi sehingga persepsi saya pupuk ini untuk cabai. Mohon maaf sekali lagi. Jadi perlu kami sampaikan Pak Ngadimin, jadi minggu lalu ini kami UGM ini juga bekerja sama dengan Perhutani untuk mengembangkan bekas tebangan hutan yang di-replanting sehingga di situ bisa ditanami tanaman pangan juga termasuk padi, jagung, kedelai. Nah, keluhannya sama, jadi untuk menanam padi, jagung, kedelai di bawah tegakan hutan, kayu, ini juga tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Nah, padahal kita tahu padi atau beras yang diproduksi di sawah dengan beras yang diproduksi di hutan kan sama-sama beras. Sama-sama ini produk strategis untuk mendukung program swasembada padi, jagung, kedelai. Nah, sehingga insya Allah Pak Ngadimin, mudah-mudahan di tingkat pusat ini sudah ada solusinya. Jadi sudah ada pertemuan antara Menteri Pertanian dengan Kehutanan, Lingkungan Hidup ini untuk bagaimana pupuk subsidi untuk tanaman pangan yang ada di hutan ini juga perlu dihitung sejak awal. Betul. Nah, ini mudah-mudahan nanti tadi padi ladangnya Pak Ngadimin tadi juga di bawah hutan, ini persepsi saya. Tapi seandainya tidak, padi ladangnya itu juga di sawah itu sebenarnya, tapi sawah kering. Ini perhitungannya ya ini memang sepengetahuan saya perlu dihitung sejak awal dengan RDKK itu. Nah, kalau kita mau merubah lagi, mungkin nanti coba kita diskusi lebih mendalam dalam pendampingan ini supaya mendapatkan alternatif yang lebih pas. Karena sebetulnya RDKK segala ini kan supaya benih-benih tadi, pupuk-pupuk itu tidak gentayangan tadi. Seperti yang disampaikan dedemitan tadi. Karena memang tadi RDKK, kalau tidak ada RDKK kemudian selundupan itu kan banyak. Mestinya untuk pangan, tapi masuk ke perkebunan komersial. Jadi ya kayak misalnya Raskin, itu diganti kantongnya dan seterusnya itu. Karena memang di tengah ini, jalan dari pabrik sampai ke petani ini kan memang rawan ya? Banyak yang dilewati. Artinya bukan cuma pada saat pemilu saja ya? Itu kan juga pada jalan. Iya, semuanya itu. Di tengah jalan tuh ngeri ya? Di tengah jalan ini ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan kita. Saya kira itu Mbak Cici, kalau terkait dengan pupuk, yang itu pupuk bersubsidi ini untuk tanaman di bawah hutan atau tegakan. Artinya sebenarnya ini pemerintah sudah bisa membaca itu dan sekarang sudah ada pertemuan di tingkat pusat. Hanya sekarang di bawah ini yang kita harus cek. Kalau ini belum sampai di tempat Pak Ngadimin ini berarti kan ada yang namanya time lag. Bagaimana di bawah ini kemudian merespon yang di atas ini yang harus kita perpendek waktu. Atau mungkin keluhan Pak Ngadimin ini bisa disampaikan di mana Pak? Artinya apakah di perkumpulan petani mereka atau ada di satu badan-badan apa yang itu bisa ditersalurkan langsung gitu loh keluhan-keluhan petani seperti ini? Nah, ini saya kira ya sayangnya kita di sini tidak ada narasumber yang dari Dinas Pertanian. Betul.
Jadi teman-teman dari Dinas Pertanian saya kira sudah sangat menguasai hal ini. Nah, saya sedikit tahu informasi ini karena juga banyak berinteraksi dengan teman-teman di dinas maupun kemarin ada di Jakarta untuk bagaimana subsidi pupuk untuk yang tanaman pangan di bawah hutan. Yang selama ini mereka berkontribusi dalam program swasembada pangan, tetapi kok perlakuannya beda. Ya, artinya belum disentuh. Belum disentuh. Nah, tetapi ini sudah disepakati untuk disentuh. Ya, jadi sabar saja Pak Ngadi. Ya, seperti yang Pak Zamhari tadi bilang bahwa ya untuk sementara ya komersial dulu tadi, mandiri dulu. Begitu mungkin ya, supaya pada saat memang padinya yang memang harus dipupuk ya memang dia mendapatkan pupuk yang baik. Pak Bambang mau menambahi? Ya, kalau saya lebih menyoroti dari aspek lain selain memang dari pupuk. Saat ini yang belum ada di petani adalah misalnya asuransi untuk petani. Jadi ketika ada kegagalan dari panen dari petani itu belum ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan apakah itu ganti sarana produksinya atau bahkan ganti yang lebih dari sarana produksinya, sehingga begitu jatuh ya jatuh beneran. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya perlu di-create bagaimana bisa ada asuransi untuk petani. Nah, apakah kemudian nanti bisa untuk mendapatkan asuransi harus dengan persyaratan tertentu? Saya kira ini bisa dimulai. Misalnya harus dengan luasan sekian, harus dengan persyaratan bahwa tanaman padi, kalau misalnya padinya dipastikan bahwa sudah memenuhi standar yang disampaikan oleh penyuluh. Apakah nanti melalui sertifikasi penyuluh atau mulai dibuktikan dengan penyuluh yang sudah melakukan pendampingan, baik ini kelompok ini atau petani ini, bapak ini luasannya sudah memenuhi syarat dan cara menanamnya sudah begini-begini, tetapi ternyata gagal juga karena misalnya alam. Nah, sehingga ini bisa untuk mendapatkan asuransi. Atau misalnya kalau kaitannya dengan permodalan, kalau menurut saya sih sekarang ini petani kita itu diberatkan dengan ketika mau melakukan penambahan usaha dalam arti memanfaatkan jasa permodalan harus menggunakan jasa perbankan. Dan mekanisme yang diterapkan adalah mekanisme perbankan. Harus dengan agunan dan seterusnya dan seterusnya. Padahal yang dipunyai oleh petani itu kan sawah dan tanamannya. Betul. Nah, artinya kalau tanaman itu dianggap sebagai aset, ya agunannya tanamannya sajalah. Kalau seorang peternak yang namanya ternak itu aset, ya kenapa nggak agunannya ternaknya saja? Kenapa harus agunan itu? Kalau secara perbankan mesti umum kan, apakah itu BPKB, sertifikat tanah. Betul. Ya kalau punya sertifikat tanah, kalau enggak, nggak jadi utang dong, nggak jadi bisa punya modal. Nah, ini kan menurut saya kalaupun ada mungkin baru case saja, tapi belum sebagai sebuah policy. Saya termasuk orang yang percaya bahwa kemajuan sesuatu itu lebih banyak didominasi oleh yang namanya policy. Bukan pada aspek teknikal, misalnya bahkan ilmu pengetahuan teknologi, meskipun saya berada di universitas, berada di Iptek, saya lebih percaya bahwa Iptek itu lebih pada supporting, tetapi main majornya masih pada policy. Iya, kan itu ke sistem ya. Ya, kalau policy-nya nggak nyambung, ilmu pengetahuan teknologi ini mentok saja, nggak akan berkembang. Termasuk misalnya keluhan tentang benih. Kalau memang kita ada keluhan bahwa benih yang ada ini perlu diperbaiki supaya match dengan misalnya pupuk organik. Ya sudah, kalau begitu perlu ada developing benih yang dengan pupuk organik. Jangan benih yang ini hanya match dengan pupuk kimia saja. Nanti petani kita tergantung semuanya dengan pupuk kimia terus. Itu nanti akan merenggus tanah-tanah yang ada. Belum lagi dengan ketika seperti itu, nanti kemudian petani tidak percaya lagi dengan yang namanya pupuk organik. Dan kemudian ini bisa memicu terhadap hilangnya plasma nutfah kita. Dari data yang pernah saya gali, ketika proses ini berjalan, kita kehilangan 275 jenis tanaman padi dari plasma nutfah Indonesia karena proses-proses seperti ini. Jadi berantai gitu, beruntun gitu. Baik, kita ke telepon. Selamat sore, halo. Selamat sore, Bu. Iya, Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Rebo di Kerapia. Pak Rebo di Kerapia. Oke, silahkan Pak Rebo. Walaupun ini sudah menjadi perusahaan ya, yang tadinya negara kita agraris, sekarang sudah maritim, tapi nggak apa-apa. Jadi yang saya alami, Pak, ya, jadi buat bapak-bapak, ini kebetulan nggak ada yang dari dinas ya. 20 tahun yang lalu saya bergelut di bidang pupuk. Sehingga pertanian dengan mutaasi pupuk. Pupuk cenderung janganlah kita dengan kata-kata organik. Dengan organik itu masih sangat suci lah kata-kata. Kita buat sendiri aja. Intinya bahwa selama 20 tahun
sampai sekarang ini barulah halang rintangan terhadap kebijakan pemerintah itu sangat terasa. Sekarang organik, katakanlah yang sekarang digembur-gemburkan sudah banyak diminati pemerintah juga. Walau Gresik sekarang sudah merubah menjadi petrokimia organik, tidak kimia lagi, petrokimia organik. Nah ini mungkin Gresik 1, Gresik 2 dan lainnya bisa merubah menjadi organik. Jadilah adalah kita membawa sesuatu ini ke kimia lagi. Coba tanyakan ke teman-teman yang sudah berada di pedesaan lama, mungkin bapak yang memakai baju batu sudah mengalami merintang di pelosok, itu akan jelas perbedaan pengolahan tanah. Banyak sekali perbedaan, ada yang tanahnya tanpa dan lain sebagainya dan pupuk kimia segala. Ini kita tinggalkan, mari kita gelontorkan yang buatan. Dan ini kebijakan perlu sekali, dan mungkin bapak-bapak di tingkat dosen atau ini perlu mencoba juga. Jangan lupa Pak, benihnya pun juga. Saya 20 tahun yang lalu coba benih 3 tahun Pak. Walaupun kita rubah pupuk kimia ke pupuk buatan, istilahnya di pedesaan itu membuat sendiri, tapi bukan kompos yang asal-asalan. Jadi kita didik ya komposisinya. Jadi betul Bapak tadi, di lingkungan kita itu memang cobanya, dan memang kita diberikan lingkungan ini untuk mengembalikan lagi siklus lingkungan kita itu sebenarnya bagus kalau Bapak. Nah ini coba di Halo? Ya, oke. Intinya bahwa memang ada perbedaan perlakuan pada saat memberikan pupuk organik dengan pupuk kimia itu memang berbeda, begitu hasilnya ataupun imbas ke tanah juga berbeda, begitu ya. Ya, baik, nanti kita akan bahas setelah jeda iklan ya. Pak Rebu yang ada di Krapi, sabar, nanti telepon Anda atau sharing Anda nanti akan kita bahas setelah jeda iklan ya. Dan pemirsa, masih ada satu sesi lagi. Anda yang ingin gabung bersama kami silahkan ya untuk urun rembuk ataupun berdiskusi sharing begitu di 451666, atau Anda yang berada di luar kota Jogja silahkan Anda bisa menggunakan line telepon di 0274 451 777 sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Aku telah melihat kisah seorang difabel yang mencoba memberi. Aku telah melihat kisah seorang difabel yang mencoba memberikan ruang pada difabel lain untuk berkarya. Adalah Pak Said, seorang difabel yang memiliki ide untuk membina dan mempekerjakan para difabel lain. Penanganan pemerintah terhadap korban erupsi Merapi dinilai cepat cakap. Kita dibantu sebesar 30 juta pada waktu itu. Dibangun di sana, tapi yang membangun ya masyarakat sendiri. Gunung Kidul terbentuk dari pegunungan kapur atau keras. Penduduk yang terlayani air minum perpipaan pedesaan masih sangat rendah. Dengan adanya spam desa ini, Gunung Kidul dapat menikmati air minum. Pemirsa, ini adalah sesi terakhir ya di Bincang Kita hari ini dengan tema yang sama tentang penguatan petani untuk kedaulatan pangan. Pak Rebo di Krapi tadi betul sekali bahwa memang ada perbedaan yang luar biasa kalau kita berkiblat atau flashback 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Artinya dari produk yang dihasilkan begitu ya, kemudian kualitas tanah sendiri juga sangat berbeda. Pak Jamhari ditanggapi. Saya kira saya sependapat dengan Pak Rebu. Jadi kalau saya sendiri sekarang usia 40 tahun, kalau saya kelas balik 30 tahun atau 20 tahun yang lalu, itu di sawah-sawah itu banyak sekali belut. Banyak sekali mikroba-mikroba ya. Jadi di situ kelihatan masih subur. Nah, posisi saat ini saya kira ini sudah menjadi concern para ahli tanah atau ahli pertanian di Indonesia, bahwa kandungan bahan organik tanah sawah kita itu sudah kurang dari 2%. Padahal syaratnya harus lebih dari 3%. Nah sekarang
kita dulu yang memprogramkan untuk Go Organik 2010, tetapi sampai sekarang juga nggak terrealisir. Go Organik 2010 mestinya. Nah, tetapi tidak terrealisir. Nah, sehingga sekarang justru saya sependapat dengan Bapak tadi, dan juga kita lihat sekarang paradigma kedaulatan pangan dalam konteks diskusi kita saat ini. Sebetulnya konteks kedaulatan pangan ini kan menunjukkan pentingnya kehadiran negara ini, memang kehadiran pemerintah ini untuk memitigasi sisi supply dan demand. Jadi bagaimana pemerintah itu nanti akan akan membentuk karakter konsumsi para konsumen ini untuk cinta pangan lokal. Dari sisi produsen, bagaimana kemudian memandirikan teman-teman petani. Nah, kalau kondisi saat ini kandungan bahan organik tanah sawah kita itu rendah seperti itu, ya mestinya memang ini harus terus ditambah bahan organiknya. Cuma yang jadi masalah adalah tadi mungkin dari sisi jumlah ketersediaan kotoran ternak, karena tadi jumlah ternak sapinya juga tidak sebanyak yang dihitung tadi. Namun demikian, saya kira kalau kita bisa memanfaatkan tadi sampah organik yang ada di kampung-kampung, yang ini kalau kita lihat ini juga permasalahan yang berbeda, karena sampah organik ini juga sudah mencemari sungai-sungai. Ya, betul. Karena bahkan sekarang kalau kita lihat di pedesaan, orang sudah tidak bisa membuang sampah dengan membuat jogangan. Jadi membuangnya tetap aja di sungai. Betul. Nah, ini saya kira upaya untuk memproduksi pupuk organik ini juga disinergikan dengan upaya untuk menangani sampah yang ada di lingkungan kita. Jadi bagaimana, nah sekarang mungkin Mbak Cici juga tahu, pemerintah sekarang juga menerjunkan 52.000 babinsa ya, untuk mengawal program swasembada padi jagung kedelai. Nah, tentunya bagaimana teman-teman TNI ini juga diarahkan untuk membantu membuat kompos itu ya, membuat pupuk organik di masyarakat itu, kemudian dengan gotong royong digerakkan oleh teman-teman TNI ini, nanti rame-rame membawa pupuk organik itu ke sawah. Karena ini yang membuat gagal sebetulnya, kita mencanangkan Go Organik 2010, tetapi tidak juga terlaksana. Itu karena apa? Karena memang ya tadi membuat kompos, membawa pupuk organik ke sawah, itu untuk masing-masing petani yang sudah sepuh, sekarang rata-rata sekarang usia sudah sepuh, itu tidak sesederhana kita membuat konsep, tetapi artinya itu hanya sebuah wacana dan actionnya kurang. Ya, actionnya kurang. Nah, action ini yang harus didorong sehingga mimpi apa yang disampaikan oleh Pak Rebo tadi ini juga bisa terlaksana. Betul. Bahwa memang untuk saat ini penggunaan hal-hal yang berbau dengan kimia harus kita kurangi. Memang iya. Ya. Kemudian terutama misalnya pestisida, insektisida kimia ini perlu kita kurangi supaya pangan kita itu sehat. Nah, saya kira itu dalam waktu dekat yang perlu kita lakukan ini adalah bagaimana mengolah sampah organik, kemudian pupuk kandang ini kita olah, kita kembalikan rame-rame ke sawah. Ini supaya ya tadi kehadiran pemerintah tadi kebijakannya harus lebih efektif itu. Betul. Jadi kalau kita kurang efektif nanti kita semua terlibat, tetapi kemudian kurang efektif di masyarakat. Saya kira sangat disayangkan. Dan mungkin saya ingin menceritakan Mbak Cici ya tadi, kalau tenaga penyuluh ini memang dirasa kurang, dan ini memang hitung-hitungannya kurang, sehingga 52.000 babinsa itu diterjunkan, antara lain juga untuk menutup kekurangan tadi sebenarnya. Nah, kami ingin menyampaikan, ini kami di Fakultas Pertanian UGM ini di HP saya ini sudah ada juga sistem penyuluhan lewat SMS. Jadi ini baru lewat SMS ya? Kami launching ini tahun lalu, bulan September. Artinya baru beberapa bulan ini ya? anggotanya sudah 4.000 orang. Luar biasa, seluruh Indonesia orang. Atau? Ini DIY? Sekarang baru DIY dan Jawa Tengah. Tetapi dengan penyuluhan lewat SMS ini tidak mengenal ruang, jarak, waktu. Jadi siapapun yang menjadi member ini bisa melakukan tanya apa, kemudian ahli bisa menjawab, dan yang terakhir tadi kami sekarang melengkapi dengan Android, sehingga di foto kalau misalnya tanamannya itu terserang penyakit apa, di foto jret gitu, kirim langsung deteksi kita gejalanya kepada ahlinya. Nah, ini sakit ini, obatnya ini. Jadi memang ini untuk mengatasi. Ini salah satu apa yang kami pikirkan. Ini bentuk pendampingan tadi sebenarnya. Pendampingan untuk mengatasi langkanya para penyuluh. Karena memang tenaga penyuluh itu memang tinggal sedikit.
Ya, Pak Bambang, penyuluh saja tinggal sedikit. Petaninya sendiri kalau dirasakan bagaimana? Dari dulu dengan sekarang apakah banyak loh sebenarnya dalam pertanian? Ya, kalau tentang petaninya sendiri boleh jadi juga berkurang karena memang anak-anak muda kita enggan menjadi petani. Ya. Tapi ya, kalau menurut saya sih kedepannya tetap masih ada dan saya yakin pasti ada di antara 240 juta penduduk Indonesia ada yang mau jadi petani. Artinya kemudian kalau kita ingin bicara kedaulatan pangan dari aspek petani, tinggal sekarang bagaimana kita menunggu goodwill dari pemerintah untuk mengangkat kapasitas dari petani itu sendiri dengan berbagai hal yang tadi sudah kita bicarakan tentang benihnya, tentang pupuknya, tentang kreditnya, tentang asuransinya. Ya. Karena sekali lagi petani itu pada posisi kalau ibarat orang mau nikahan itu kan pada posisi perempuan ya. Jadi iya, bener, harus ada yang meminang. nunggu, jadi harus yang minang dan pemerintah ini pada posisi laki-laki. Dia yang harus aktif melakukan approach kepada petani dengan berbagai program yang saya kira pas dan sesuai dengan kebutuhan petani. Kalau ini tidak dilakukan ya makin jauh lagi nanti tiap tahun ada kesenjangan antara petani dan pemerintah. Katanya ada begitu, memang begitu Pak. Artinya sekarang pun sudah tersiar kabar bahwa sebenarnya ada kesenjangan kok antara petani dengan pemerintah. Ngomongnya nggak nyambung katanya begitu. Jaka sembung ya. Ada makanya jaka sembung tadi begitu antara petani, pemerintah maunya A, petani maunya B. Artinya ada kesenjangan yang luar biasa di sini. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah, Pak Bambang? Ya, berarti kalau ada kesenjangan ini petani merasa ada begitu. komunikasi yang kurang pas ya. Atau jangan-jangan pemerintah jarang atau tidak pernah bahkan datang kepada masyarakat sehingga kebutuhannya apa, proses yang terjadi apa tidak direkam dengan baik, sementara masyarakat yang ada di bawah mau jangkau ke sana itu juga jauh. Katanya kan itu filosofi driji nih kan. Ini itu kalau mau nyampe driji tengah yang penunggul itu kan susah sekali. Nah, sementara kalau yang sini mau ke jempol ini ke sini kan susah. Oh iya betul ya. Coba jadi kalau mau ke sana kan susah, tapi kalau jempol ini ke sini kan mudah. Jadi yang orang besar itu kalau mau ke orang kecil sebenarnya lebih mudah. Tapi orang kecil mau datang ke orang besar itu susah. Nah, iya betul ya. Nah, ini yang harus menurut saya di-create. Ya, kalau menurut pengamatan Pak Bambang sendiri optimis nggak untuk petani kita menguatkan petani supaya artinya bisa kedaulatan pangan itu benar-benar bisa diraih Indonesia? Singkat saja Pak. Saya memang harus optimis. Untuk berapa tahun? Tapi kalau dalam waktu dekat ini ya saya tidak yakin. Artinya upaya ya? Ya. Kalau sebagai seseorang yang saya juga bagian dari Indonesia itu saya optimis bahwa kedaulatan pangan akan tercapai. Tapi tidak dalam waktu dekat ini. Boleh jadi nanti kira-kira baru 20 tahun dan itu pun kalau ini dilakukan secara konsisten. Ya, baik untuk yang ternak, sapi, untuk yang kedelai, untuk jagung, untuk padi, untuk gula. Sinergi ya artinya ya? Enggak, karena itu 5 produk yang memang menjadi pokok tumbuhan atau major concern dari untuk menjadikan indikator terhadap kedaulatan pangan kita. Pak Jamhari singkat saja, setengah menit. Ya, kalau menurut saya ini kan untuk padi dan jagung, ini saya kira optimis untuk padi dan jagung. Karena kita memiliki keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua, permasalahan pokoknya ini sudah mulai diurai. Dengan pemerintah punya anggaran tambahan per tahun 18 triliun, ini masalah irigasi sudah diurai. Karena masalah pokoknya di situ. Kemudian tinggal sekarang bantuan paket benih, pupuk dan seterusnya itu dengan pengawalan. Jadi teknologi ini nanti perguruan tinggi para pendamping juga akan turun di situ untuk mendampingi. Jadi padi jagung saya optimis. Kemudian untuk kedelai ini saya kira karena ini aslinya tanaman subtropis, saya kira akan lebih sulit. Ya, kedelai kita masih impor sekitar 72%. Ya, kemudian gula kita ini masih impor 52%. Dan ini secara ekonomi ini juga kita tidak unggul secara komparatif, sehingga akan sulit seandainya pemerintah tidak all out di situ dengan policy. Kalau yang padi dan jagung saya kira dengan yang sekarang ini kita bisa optimis. Tapi untuk yang kedelai dan gula ini akan lebih sulit. Nah,
sapi ini saya kira juga tidak akan mudah untuk itu, karena sapi ini selalu mundur-mundur, selalu mundur-mundur juga. Iya, baik. Pak Jamari, terima kasih, Pak Bambang, terima kasih ya bincang hari ini, terima kasih. Pak Ngadimin tadi, terus juga ada Pak Rebo, ya, ada lagi Pak siapa tadi yang sudah telepon bergabung bersama kami, terima kasih sudah telepon. Saya Cici Haryani mohon pamit, inilah bincang hari ini, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.